Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau Mania semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keceriaan, kegembiraan, dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya ingin sedikit bercerita ya. Di sini saya memiliki kacer yang karakternya jinak total ataupun cetrekan ya. Biasa kita kenal dengan kacer cetrekan. Tipe kacer ini sangat manja dan kalau kita dekatkan dengan kacer lagi, kacer ini tidak mau berkicau melainkan hanya bagong ngunci. Nah, jadi kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara untuk mengembalikan sifat liarnya dan juga karakter fighter kacer yang jinak total ini. Nah, jadi sudah kita lihat ya, seperti itulah burung kacer yang jinak total ataupun burung kacer yang cetrekan. Jangankan kita goda dengan tangan, dengan semprotan pun dia mau bunyi, mau berkicau. Memang itu sudah karakter kacer yang jinak ya. Nah, terus kacer jinak seperti ini bisa tidak kita bawa untuk ke lapangan? Jawabannya tentu bisa. Tapi kita harus kembalikan terlebih dahulu karakter fighternya dan sifat liarnya. Jadi sedikit mengurangi karakter manjanya burung kacer ini. Karena kalau burung kacer yang jinak total ini kita bawa ke lapangan, burung kacer ini akan pelangak-pelongo di lapangan, tidak akan mau berkicau. Istilahnya burung kacer ini cuma matung, diam di gantangan atau di lapangan. Dan kalau kita paksakan burung kacer yang jinak total ini untuk digantangkan, burung kacer ini hanya loncat-loncat dan berakhir bagong ngunci sampai akhir penilaian. Nah, terus gimana cara untuk mengembalikan karakter liarnya ataupun sifat fighternya burung kacer yang jinak total ini? Nah, sebelum kita masuk ke perawatannya, kita kenali dulu penyebab burung kacer menjadi jinak total seperti ini. Nah, kebanyakan burung kacer yang jinak total ataupun cetrekan seperti ini dirawat dari lolohan ataupun trotol, sehingga sejak kecil dia sering berinteraksi dengan perawatnya. Kacer yang jinak total seperti ini juga bisa disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi dari pakannya. Bisa dari extra foodingnya dan juga furnya yang kurang kadar proteinnya. Nah, jadi untuk solusinya kita kembalikan dulu sifat liarnya atau karakter fighternya ini. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah jangan terlalu sering berinteraksi dengan kacer yang jinak total ini ataupun manja ini. Karena kalau kita terlalu sering berinteraksi dengan burung kacer yang jinak total ini, maka karakter manjanya ini akan muncul terus dan tidak akan hilang. Jadi jangan terlalu sering berinteraksi kepada burung kacer yang manja jika kita ingin membuat karakter liarnya ini muncul kembali. Nah, seperti contoh untuk perawatannya, misalnya pagi kita mandikan, lanjut kita lakukan penjemuran. Nah, yang biasanya burung kacer ini diumbar, kita lakukan pengumbaran. Dan setelah diumbar kita istirahatkan, kita angin-anginkan, lanjut di full kerodong. Nah, seperti itu untuk keesokan harinya ya. Seperti itu terus. Jadi jangan diablak burung kacer yang manja ini. Untuk mengurangi kontak langsung atau interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, agar mempercepat proses burung kacer ini menjadi kembali liar lagi, kembali
fighter lagi. Jadi seperti itu ya sobat kicau. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan, jangan kita berikan jangkrik langsung dari tangan kita. Kita kasihkan jangkrik di cepuk extra foodingnya. Lanjut di full kerodong lagi. Kalau bisa kita berikan jangkrik yang masih hidup, hanya kita buang kaki belakangnya saja yang besar-besar itu ya. Kita kasih porsinya yang cukup banyak. Dan kalau bisa ditaruh di wadah kotak yang cukup besar juga, agar si jangkriknya itu bisa jalan ke kiri ke kanan, sehingga naluri liar burung kacer ini untuk menangkap makanannya ini itu muncul. Nah, cara itu bisa juga membuat burung kacer ini lebih cepat mendapatkan karakter liarnya dan juga karakter fighternya seperti di alam liarnya. Selanjutnya kita berikan pengumbaran kepada burung kacer yang jinak total ini. Nah, pengumbaran ini sebagai media refreshing burung kacer agar sifat liarnya ini muncul kembali. Karena kalau kita pelihara burung kacer dari trotol atau dari loloh, burung kacer ini hanya di dalam sangkar kotak yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, jadi ruang lingkup burung kacer ini untuk bergerak itu sangat minim ya. Pengumbaran ini bisa kita lakukan seminggu 2 kali. Terserah ya waktunya kapan, disesuaikan saja dengan kesibukan masing-masing. Selanjutnya, selain pengumbaran, pemberian jangkrik yang cukup banyak dan juga jangan terlalu sering berinteraksi dengan burung kacer yang anjay ini. Untuk rawatan hariannya pun cukup di full kerodong, jangan terlalu sering diablak. Jadi untuk hariannya, selain hari-hari rawatan, burung kacer ini di full kerodong. Fungsinya apa bang burung kacer ini di full kerodong? Fungsinya untuk menghindari interaksi langsung dengan perawatnya ataupun orang di sekitarnya, yang bisa menyebabkan karakter manjanya ini muncul kembali. Jadi burung kacer yang jinak ini bisa kembali manja ataupun ngeleper ataupun cetrekan ketika ia sering bertemu dengan perawat dan orang-orang di sekitarnya. Oke ya sobat kicau, mungkin itu saja perawatan yang harus kita lakukan untuk membuat burung kacer yang manja ini bisa kembali fighter dan juga liar, tidak manja lagi dan tidak ngeleper lagi ataupun cetrekan, dengan tujuan burung kacer ini ingin kita lombakan. Nah, jadi segitu aja perawatannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.